Kalau ininya nggak kelihatan ya, apa? Nanti makin lama makin sore, ya kayaknya itu nanti dimainin. Makin lama kan makin. Halo, selamat sore Opa-opa sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita sore ini di udara, ketemu daring ya, istilahnya sekarang online tuh daring ternyata. Tadi 2 jam yang lalu Pak Oma sudah mengikuti webinar ya, masih tentang kesehatan, tips menjaga kesehatan di masa pandemi bersama seorang dokter, Dokter Ika. Nah, kalau kali ini kita akan diskusi ngobrol-ngobrol dengan seorang psikolog. Nah, jadi oke nih tadi dokter, sekarang psikolog. Temanya apa? Oke, jadi saya mau cerita dulu nih. Jadi ibu saya ini umur 71 tahun. 71 tahun, sekitar 4 bulan 5 bulan lalu tuh tiba-tiba minta tolong dong mama diajarin WhatsApp gitu loh. Kita anak-anak kaget juga. Ini yakin nih mau bisa WhatsApp nih gitu loh. Karena kita yakin gitu. Ini akan susah pokoknya diajarin WhatsApp. Jangan-jangan bukan masalah permintaannya ya, ternyata anaknya nih yang kurang sabar. Ternyata tapi ibu saya maksa bersikeras untuk minta diajarin WhatsApp karena kenapa? Kita tanya kenapa? Soalnya banyak nih teman-teman saudara sekarang udah pada WhatsApp, ponakan-ponakan WhatsApp gitu loh. Oke deh kita ajarin. Memang butuh waktu sih, tapi ternyata nggak diduga juga, hanya butuh sekitar 3 hari itu ibu saya sampai sekarang masih fasih mengoperasikan WhatsApp. Jadi maksudnya adalah mungkin sebagian dari kita berpikir bahwa kalau orang yang sudah tua, sudah lanjut usia itu susah untuk diajarin hal-hal baru, termasuk ya soal teknologi ya, gitu. Tapi ternyata kita barangkali sering meremehkan gitu loh. Ternyata barangkali bisa jadi kemauan mereka yang keras itu bisa mendobrak segala keterbatasan ya, fisik mungkin, kemudian ingatan gitu. Karena ternyata masih banyak kok hal-hal baru yang masih bisa dipelajari oleh para sesepuh kita, lansia kita, opa-oma sekalian. Tapi kalau saya ngomong ini nggak pantas ya. Yang pantasnya yang ngomong ini adalah seorang psikolog. Jadi ini dia sebelumnya kita akan lihat dulu profil dari narasumber kita sore hari ini. Nah, ini dia Ibu Tri Puspa Hospitarini. Nah, ini nanti kita panggilnya Mbak aja karena masih muda. Ini ibu kita, psikolog kita. Ini singkat saja, beliau menghabiskan banyak pendidikannya di UI. Ini juga dari CV yang beliau kirimkan kepada kami. Ini sibuk sekali, rajin melakukan riset. Ini pengalaman kerjanya, pernah terlibat dengan Komisi Nasional Perlindungan Anak, segala macam.
Dan, nah ini keren nih, ini juga sering nulis nih. Ini di 2008 bahkan menerbitkan komik buat anak-anak ya, segala macam. Pokoknya ini panjang lah. Jadi untuk opa oma yang ingin mengetahui lebih dalam tentang figur narasumber kita bisa akses websitenya di tripuspitarini.com. Gitu. Oke, itu dia perkenalan singkat, tapi langsung kita panggil saja narasumber kita. Nah, ini dia. Assalamualaikum, Mbak Tri ya? Iya, betul. Saya panggilnya Mbak Tri aja deh, gitu loh. Ya, waalaikumsalam, Mas Apa Andi. kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Apa Gimana? kabar nih, opa oma Baik. semua? Nah, tuh opa oma disapa. Semoga sehat selalu Sehat ya. semua ya, sehat semua dan selalu semangat ya. Ya. Tapi Mbak Tri, kan awal-awal pandemi itu banyak ya orang tua yang mengalami kecemasan ya dengan pandemi ini ya. Itu singkatnya gimana sih cara untuk meredam, mengurangi kecemasan itu, Mbak Tri? Intinya sih memang ini baru juga buat kita semua, nggak cuma buat oma opa tapi juga buat kami, buat anak-anak gitu ya. Semua pengalaman ini adalah sebuah pengalaman yang semua baru bagi semua. Intinya sih kalau kita mengikuti protokol yang yang memang dianjurkan ya oleh pemerintah, oleh petugas medis dan segala macam. Intinya sih kita kalau melakukan hidup PHBS, pola hidup bersih sehat, ya intinya sih aman ya untuk lansia. Yang penting kalau tidak ada kepentingan yang terlalu mendesak, ya sebaiknya di rumah saja. Menerapkan hidup yang sehat, bersih, cuci tangan, kemudian tetap beraktivitas seperti biasa, kemudian tetap berkomunikasi dengan anak-anak, dengan cucu-cucu. Ya, insya Allah aman. Nah, ngomong-ngomong aktivitas nih, Mbak Tri, saya lihat sibuk banget ya, aktif banget loh, dari riset sampai ke nulis. Jadi sekarang lagi fokus di apa nih, Mbak Tri nih? Saya sehari-hari sih praktek psikologi. Memang bidangnya banyak di pendidikan ya. Jadi mengaplikasikan ilmu psikologi di dunia pendidikan gitu, di permasalahan belajar untuk anak-anak maupun di pendidikan yang lebih tinggi seperti sekolah menengah dan kuliah. Ada aktivitas lain juga saya banyak menjadi terlibat dalam kajian-kajian dan riset di pusat penelitian kebijakan di Kemdikbud RI. Nah, berarti benar kan sesuai tema kita, pendidikan, belajar di usia lanjut, ya kita nanti akan dengarkan pemaparan dari Mbak Tri ya. Monggo Mbak Tri, waktu dan tempat dipersilahkan untuk langsung memberikan paparannya. Oke. Terima kasih Mas Andi. Kita mulai aja langsung ya. Yuk. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Opa Oma, gimana kabarnya? Sehat semuanya? Sudah segar ya sore-sore ini? Kita akan membahas tentang belajar di usia senja. Mungkin nggak sih, udah tua, kan banyak nih mitos-mitos yang berkembang kalau udah tua tuh kayaknya udah yang mitos-mitos yang berkembang di sekitar kita, pikun ya. Terus kalau ngomong suka udah nggak nyambung nih. Nggak nyambung. Gitu. Mungkin nggak sih belajar aku suka nggak nyambung nih lama. Terus udah nggak ngerti apa sih istilah-istilah baru nih, seperti itu. Sama itu Mbak, sama katanya susah diomongin. Susah dibilangin kan. Tahu apa iya benar begitu ya. Coba kita pembelajar sepanjang hidup. Memang program belajar sepanjang hidup itu memang sebetulnya juga program program pendidikan yang memang dicanangkan oleh PBB dan
dicanangkan semua oleh Kementerian Pendidikan seluruh dunia ya, oleh negara-negara, bahwa memang belajar sepanjang hidup memang menjadi salah satu program untuk masyarakat seperti itu. Karena kenapa? Ya, usia saja bukanlah halangan bagi individu untuk belajar. Ya, karena banyak penelitian-penelitian bahkan ya yang mengungkap bahwa kemauan dan aktivitas belajar sepanjang hidup itu berhubungan dengan kesejahteraan jiwa pada lansia atau kemapanan jiwa. Gitu. Kita mau kan mapan ya, mapan secara ekonomi atau mapan secara fisik juga kita mau, apalagi kita mapan secara mental ya. Mapan secara mental ini kalau dalam psikologi bisa diartikan memiliki ketenangan, kemudian kebahagiaan, kepuasan terhadap hidup yang kita telah jalani, kemudian rasa syukur itu juga nggak boleh dilupakan, kemudian rasa cukup terhadap apa yang telah kita capai. Itu yang bisa berdampak dari aktivitas belajar terhadap keadaan mental kita. Nah, itu tadi ya sudah ada. Bahagia dan rasa syukur ini sebetulnya kita rasakan ini sebetulnya tidak serta-merta terkait langsung dengan kondisinya gitu. Misalnya kita merasa bahagia kalau kita dapat hadiah misalnya, atau kita berhasil misalnya cucu kita di wisuda dari universitas bagus, ya itu memang hal yang membahagiakan. Tapi intinya walaupun tidak ada fakta-fakta yang berkaitan langsung dengan bahagia, tapi sebetulnya rasa bahagia atau rasa syukur yang kita rasakan ini sebenarnya adalah hasil dari pemaknaan kita terhadap apa yang terjadi gitu. Jadi nggak mesti kita mendapatkan hadiah atau kita mendapatkan rumah yang bagus seperti itu. Tapi kalau kita mengevaluasi apa yang kita dapat, situasi-situasi yang kita hadapi dengan hal yang positif gitu ya, maka rasa bahagia itu juga akan muncul gitu. Walaupun kita misalnya mengalami kesulitan gitu ya, tapi kalau kita berhasil memaknai sesuatu itu atau mengevaluasi kejadian tersebut dengan hal yang positif, kita bisa mengambil hikmahnya, sebetulnya muncul juga itu rasa bahagia seperti itu. Seperti bahagia tidak berhubungan dengan anak-anak yang sukses, tapi bagaimana kita memaknai kesuksesan anak-anak kita, itulah yang membuat kita bahagia atau bersyukur. Nah, kemudian belajar di usia dewasa. Belajar ini kita selama ini ya konsepsi belajar ya ada di anak-anak. Belajar itu ada di dalam kelas. Belajar itu ada jenjang-jenjangnya. Nanti dapat ijazah, nanti ada dari jenjang satu naik ke jenjang yang lain seperti itu. Tapi kalau belajar di usia dewasa, apalagi di usia lanjut, mungkin sudah tidak dalam konsepsi yang terlalu formal ya. Karena belajar sendiri memiliki arti yaitu perubahan perilaku yang sifatnya menetap akibat dari aktivitas dan pengalaman-pengalaman hidup kita. Gitu. Jika kita beraktivitas sesuatu, kita mendapatkan sesuatu, kemudian dari hasil kita belajar itu, dari aktivitas kita itu, maka perilaku kita menjadi lebih baik misalnya, atau perilaku kita berubah, nah itu yang disebut kita belajar. Misalnya kalau dari yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, itu artinya kita belajar. Gitu. Belajar itu tidak berarti kalau misalnya tidak sampai ada perubahan perilaku, kita bisa bilang bahwa itu belum belajar. Gitu ya. Belajar di usia dewasa ternyata memang sangat diperlukan. Karena belajar adalah tugas hidup manusia. Ini khas hanya ada pada makhluk yang namanya manusia. Di hewan tidak ada. Gitu. Di makhluk-makhluk lain tidak ada tugas belajar dalam hidup. Gitu ya. Karena ini adalah tugas yang khas hanya ada di manusia. Belajar juga bukan hanya tugasnya anak-anak dan orang muda saja. Belajar itu terkait dengan kebutuhan dari dalam diri kita. Bukan tuntutan orang lain. Tapi mungkin tuntutan keadaan mungkin bisa. Tapi itu munculnya tetap dari kebutuhan dari dalam diri kita. Gitu. Karena kalau belajar pada orang dewasa tidak dibatasi oleh ruangan,
tidak dibatasi oleh waktu dan tidak dibatasi oleh tempat. Aktivitas ini bisa terjadi kapan saja, bisa kita lakukan dengan siapa saja. Syaratnya itu tadi, ada aktivitas yang kita kuasai, ada pengalaman yang terjadi, ada perubahan perilaku yang terjadi. Gitu. Karena belajar dapat menimbulkan, bagi para lansia ini, belajar dapat menimbulkan perasaan mampu. Kalau sudah merasa mampu, dia bisa percaya diri dan meningkatkan kemandiriannya, dan biasanya dia lebih bersemangat terhadap hidupnya. Gitu. Lanjut ya. Ya. Oke. Belajar sepanjang hidup ini perlu karena hidup selalu terdapat tantangan, problema, ataupun kesempatan-kesempatan dalam hidup. Ini ada bahasa Inggrisnya, never stop learning because life never stop teaching. Gitu ya. Karena hidup gak pernah berhenti dari adanya tantangan, hidup tidak akan pernah berhenti dari adanya problem, maka manusia sampai kapanpun harus belajar. Gitu. Karena itu belajar akan selalu ada dan selalu perlu diupayakan oleh manusia. Kapan manusia pensiun dalam belajar? Manusia berhenti belajar ketika tugas-tugas hidupnya di dunia telah terputus karena kematian. Insya Allah itu berhenti belajar manusia. Nah, coba kita lihat manfaat belajar sepanjang hidup. Karena belajar itu bisa mengaktifkan kinerja syaraf-syaraf otak. Ini nanti akan dijelasin secara khusus sih, tapi pada intinya ketika kita belajar, otak kita ada yang hidup di sana. Seperti pohon itu berbunga gitu. Di musim bunga dia berbunga gitu, bercabang, ada bunga-bunganya gitu, hidup gitu. Nah, itulah yang terjadi di otak kita ketika kita melakukan aktivitas belajar. Jadi, kemudian belajar juga memperluas wawasan. Nah, belajar memperluas wawasan. Kemudian belajar itu membuka potensi dan bakat-bakat tersembunyi kita. Dengan belajar kita tahu, oh ternyata aku masaknya enak ya, gitu. Aku nggak tahu loh sebelum ini kalau ternyata masakku lumayan enak gitu. Karena kita belajar masak, kita tahu kalau kita masak ternyata masaknya enak gitu. Oh, berarti itu penting buat kita, gitu, mengetahui bakat-bakat tersembunyi kita. Gitu. Belajar membuat kita lebih mampu memahami diri sendiri. Itu karena belajar tadi tuh, belajar masak, terus kita masak, terus orang-orang bilang, enak loh gitu. Akhirnya kita juga tahu bahwa kita memiliki potensi itu sebenarnya gitu. Oh jadi kita bisa dengan belajar kita lebih mampu memahami diri kita sendiri. Terus manfaat belajar lainnya, belajar itu meningkatkan kemampuan diri. Karena kita mampu, kemudian itu meningkatkan juga kemandirian diri kita. Jadi sekarang kita masak, walaupun nggak ada yang masakin, kita bisa masak sendiri. Jadi kita kan lebih mandiri gitu. Kayak tadi ya ibunya Mas Andi ya, aku belajar dong WhatsApp gitu. Kalau aku nggak ada cucu, kalau biasanya tolong balesin dek, tolong dibalesin. Nah, kalau bisa sendiri kan nggak perlu nyari-nyari cucu sekarang lagi belajar online ya. Aku harus balas WhatsApp nih belum dibalas-balas gitu. Tapi kalau bisa sendiri kan jadi ya lebih mandiri dan lebih pede juga kan. Gitu. Belajar itu biasanya nggak sendiri, tapi bersama-sama. Makanya belajar itu mengurangi juga rasa bosan, rasa kesepian gitu ya. Kalau kata anak sekarang mengatasi gabut. Nggak ngapa-ngapain, nggak ada kerjaan gitu. Belajar. Kalau belajar itu, saya masih misterius loh. Gabut itu singkat apa sih? Gaji buta atau gimana? Gaji buta sebenarnya. Benar ya. Gaji tapi nggak ngapa-ngapain maksudnya gitu, gabut. Gitu ya. Dulu kan gaji nggak jelas, sekarang jadi gabut ya. Iya gabut. Oke. Dulu gaji nggak jelas. Bisa mengurangi rasa bosan, kesepian, dan depresi. Belajar karena beramai-ramai memperluas dan mempererat ukhuwah. Ukhuwah itu adalah hubungan antar
komunitas ya antara teman-teman yang membentuk society, yang membentuk kelompok, kemudian saling memberikan manfaat itu ukhuwah namanya. Jadi bisa memperluas pergaulan dan mempereratnya juga. Belajar itu membantu kita memiliki tujuan-tujuan dan target-target. Dengan belajar sesuatu, aku udah nyoba nih resep ini, aku besok mau nyoba resep baru lagi, bikin onde-onde ya, yang lebih susah lagi. Karena wijarnya harus pas kan jumlahnya kayak gitu misalnya. Onde-onde atau klepon, Mbak? Klepon kelapanya yang harus jumlahnya harus pas. Kalau sekarang lagi klepon ya. Ya. Hari ini klepon, besok onde-onde gitulah. Jadi kita membantu kita untuk memiliki tujuan-tujuan dan target-target dari dalam hidup. Jadi kan lebih ada warnanya gitu ya. Karena itu memunculkan semangat hidup dan semuanya ini pada tujuan akhirnya adalah membuat kita lebih sehat dan sikap kita juga lebih positif. Itu banyak ya manfaat belajar ini sepanjang hidup. Tapi coba nanti mungkin nggak sih kita aku udah usianya udah 70 nih tahun ini, masih ini nggak ya, masih masih bisa nggak sih belajar gitu ya. Coba kita lihat hal-hal yang mempengaruhi kemampuan belajar. Nah, memang belajar pasti berhubungan dengan berpikir dan mengingat. Ini mitosnya nih Mas Andi. Mitosnya tuh yang berkembang di masyarakat itu lansia itu sulit belajar karena sudah pikun dan sering nggak nyambung. Nah, benar nggak sih sebenarnya seperti apa? Nah, faktanya harus juga ahlinya kan yang ngomong ya. Nah, menurut banyak penelitian, memang memasuki usia lansia seperti halnya organ tubuh lainnya, otak manusia, berpikir dan mengingat ini kan tugasnya otak ya. Nah, otak manusia juga mengalami beberapa perubahan-perubahan gitu. Tetapi misalnya nih kalau organ persendian ya, ibu-ibu, terutama di ibu-ibu nih, udah memasuki usia 50, 60, 70 itu udah mulai pelumas persendiannya ini udah menipis gitu kan, jadi suka dengkulnya sakit, jadi nggak bisa terlalu beraktivitas yang berat gitu. Ya, kakinya suka sakit. Nah, itu secara rata atau umum rata-rata begitu sama. Jadi hampir semua orang yang berusia sekian itu sudah, kemudian menopause itu juga walaupun bervariasi usianya, yang ada yang sekian, ada yang sekian, tapi rata-rata umumnya sama, sekitar angkatannya ketika menopause ya semuanya menopause gitu. Jadi mengalami perubahan yang sama. Tapi pada organ otak itu sangat variatif. Jadi perubahannya tidak ada yang sama setiap individu gitu. Tidak berarti yang umurnya begitu masuk 70 semua pikun itu enggak. Gitu. Beda halnya dengan organ tubuh lainnya nih. Otak ini memang sangat spesial. Memang ada perubahan, tetapi perubahannya sangat bervariasi pada setiap orang. Gitu. Memang ada yang sama, seperti orang tua biasanya mengalami kesulitan mengingat hal-hal yang detil. Misalnya nama, wajah, tempat, lokasi. Ini rumahnya siapa ya? Jalannya lewat sini atau lewat sana ya, misalnya gitu. Itu pun juga bervariasi juga setiap orang, karena ada beberapa orang-orang tertentu yang masih 75 gitu masih bisa bawa mobil sendiri dan bisa menemukan lokasi rumah alamat yang dia tuju gitu. Itu masih ada yang bisa begitu. Jadi memang sangat bervariasi. Tapi pada umumnya memang kemampuan untuk mengingat hal-hal detil itu menurun. Namun sementara menurun pada kemampuan mengingat hal-hal detil, ada yang meningkat. Ya. Kemampuannya meningkat dalam hal menyeleksi informasi atau menyeleksi ingatan-ingatannya gitu. Jadi nggak semua hal diingat. Dia hanya hal-hal tertentu yang dia bisa ingat gitu. Yang dia memang berarti buat dia. Nah, ini penelitinya dari Profesor Alan Castell dari University of California. Ya, memang meneliti tentang aspek berpikir ya, terutama memori dan berpikir pada lansia. Gitu. Memang ada yang menurun seperti ini, sulit mengingat hal detil, sulit mengingat hal-hal yang tidak relevan dengan dirinya.
atau dan mengingat nama-nama orang, tempat, lokasi dan sebagainya. Tapi ada hal yang meningkat juga, antara lain menyeleksi informasi, kemudian dia itu akan menyimpan informasi-informasi yang penting saja, gitu. Kalau orang tua, dia akan mengingat informasi-informasi yang penting saja. Ketika yang nggak kurang penting atau tidak penting, biasanya dia nggak ingat, gitu. Dan juga lebih baik dalam mengenali mana yang penting untuk dirinya dan bermakna untuk dirinya dan untuk orang lain, gitu. Seperti kalau saya tadi contoh ya, saya diskusi sama anak saya, nenek tuh kalau beliin baju aku selalu pas ya Bu, gitu kata dia. Iya, karena orang tua itu, orang yang sudah lebih tua, dia memang nggak bisa nginget detail-detail tentang kakak kelas sekarang, atau teman-temannya siapa aja, atau kakak suka cerita tentang gurunya, dia mungkin lupa gitu. Tapi dia bisa mengingat tentang kakak dengan sangat baik, sehingga dia membelikan baju itu sudah dengan pertimbangan bahwa kakak seleranya ini, ukuran bajunya bahkan kayak gini, bahkan sampai warna kulitnya cocok nih mau baju warna ini. Makanya baju-baju yang dibeliin sama nenek pasti pas buat dia, bahkan kadang saya sendiri kalau ngebeliin kurang pas gitu ya. Tapi kalau mama saya beliin dia baju pasti nggak pernah ada yang nggak kepake gitu. Itu karena orang yang lebih tua tuh bisa mengingat hal-hal, walaupun itu mungkin detail kalau bagi kita ya. Tapi mungkin hal-hal yang bermakna dari orang lain atau dari kejadian-kejadian yang dia temui gitu. Itulah makanya kenapa suka ada ya yang apa namanya, orang tua tuh lebih bijak. Kalau misalnya gini teman saya, gue bukan tua, tapi gue lebih bijak gitu. Itu sebenarnya kayak jokes, tapi ternyata benar gitu loh. Karena memang seiring dengan meningkatnya usia, bahkan otak sendiri pun menjadi lebih bijak gitu. Nah, kalau anak SMP, SMA bisa mengingat rumus-rumus gitu ya, bisa mengingat tabel kimia yang banyak angkanya, banyak hurufnya itu dengan baik, mungkin kalau kita atau yang sudah berusia mungkin udah nggak bisa tuh mengingat hal-hal yang seperti itu gitu. Tapi dia bisa mengingat hal-hal yang lebih bermakna. Beda dengan anak muda bisa mengingat hal-hal detail tapi nggak tahu itu maknanya untuk apa, misalnya kayak gitu. Itulah kuasanya memang Allah yang Maha Kuasa ya. Memang seiring dengan menurunnya di satu sisi, dia akan meningkat di satu sisi. Gitu. Jadi bukan hanya keadaan pribadi atau emosionalnya yang bijak, tapi ternyata otakku juga menjadi lebih bijak gitu. Tapi artinya itu adalah sebuah modalitas yang bagus untuk terus belajar. Tuh. Jadi ini sebenarnya nggak sepenuhnya betul ya kalau orang tua tuh pasti pikun, orang tua tuh pasti ngomongnya nggak nyambung, nggak update gitu ya, gitu. Ternyata nggak sepenuhnya itu benar. Gitu. Jadi menurut banyak penelitian terbaru malah semakin meningkatnya usia, kinerja otak di satu sisi meningkat. Nah, kemudian ada lagi penelitian terbaru tentang, ini nggak usah dihafalin sih, karena namanya agak susah, neuroplasticity. Ini nggak usah dihafalin, neuroplasticity-nya lupa juga nggak apa-apa. Tapi nggak ada ulangannya kok, Pak Oma. Nggak ada ulangannya. Karena mungkin sulit menghafal nama-nama yang nggak bermakna seperti ini ya, neuroplasticity. Mitos yang berkembang itu adalah bahkan sampai saat ini juga masih banyak pendidik dan orang tua yang percaya kalau masa emas perkembangan otak hanya ada di masa anak-anak dan setelah lewat dari masa anak-anak perkembangan otak berhenti. Ternyata itu mitos. Karena otak manusia masih terus mengalami perubahan-perubahan, bahkan perubahan ini bisa berlangsung sepanjang hidupnya. Gitu. Jadi ternyata golden age itu adalah sepanjang hidup kita. Gitu. Jadi saya ini umur 43 tahun masih bisa lebih pintar atau jadi makin tambah tulalit juga bisa sih. Jadi, nah ini nanti akan ada penjelasannya juga gitu. Jadi ini penelitian ini tuh sangat
apa ya, menjanjikan banget gitu. Oh ternyata aku 43 tahun masih bisa lebih pintar nih dari yang udah sekarang gitu ya. Tapi ada syaratnya gitu. Perubahan-perubahan ini bisa menjadi positif, bisa juga negatif. Apa sih yang bisa membuat perubahan otak kita itu justru ke arah yang positif gitu? Yang membuat otak kita itu menjadi ke arah positif adalah aktivitas dan pengalaman hidup kita sehari-hari. Ini kalau lihat ada gambar otak ya di sini nih, yang sebelah. Ini bukan otak anak otaknya, bukan. Ini buat ilustrasi aja. Kalau kita sehari-hari nggak ngapa-ngapain, nggak banyak aktivitas, cuma dia pasif, nggak ketemu teman-teman atau nggak ngobrol, sekarang mungkin WA grup atau bagaimana gitu ya, atau nggak berdiskusi atau tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat gitu ya, otak ada sih, ada aktivitas di otak ada, tapi seperti redup, seperti itu yang sebelah kiri. Kondisinya seperti redup gitu. Nah, beda halnya kalau kita melakukan aktivitas, pengalaman hidup, apalagi sebuah pengalaman baru, apalagi kita antusias gitu untuk menguasai sesuatu aktivitas baru atau menghadapinya gitu ya. Otaknya tuh seperti berwarna gitu. Banyak kalau kayak kita suka lihat foto Jakarta di malam hari itu dengan banyak lampu-lampu aktivitas kayak hidup gitu ya. Nah, mungkin kayak gitu ilustrasinya. Otak hidup banyak aktivitasnya. Gitu. Dan dia berubah. Apabila aktivitas itu setiap hari kita lakukan, berubahnya makin kuat, makin akhirnya dia memiliki sebuah perubahan yang permanen. Gitu. Jadi aktivitas perilaku kita mempengaruhi kerja otak, kemudian kerja otak makin aktif, kemudian otak kita juga memiliki dampak yang lebih positif lagi terhadap kesehatan tubuh kita dan perilaku kita lagi. Jadi kayak saling mempengaruhi gitu. Kalau kita bertanya, kalau menurut para ahli ini, ketika ditanya terapi terbaik apa untuk otak kita? Terapi terbaik untuk otak kita adalah sikap hidup dan perilaku kita sehari-hari. Jadi bagaimana otak kita makin pintar apa makin tulalit, ya tergantung diri kita sendiri. Dan tergantung perilaku kita sehari-hari. Gitu. Jadi memang itulah kenapa belajar sepanjang hidup memang benar-benar diperlukan. Semakin kita belajar, semakin kita mengalami pengalaman-pengalaman yang beragam gitu ya. Emosi kita juga hidup ya. Kalau kita belajar sesuatu yang baru kan ada gemesnya gitu. Aduh belum bisa gitu. Aduh targetnya belum tercapai gitu ya. Jadi mix gitu, feeling, ada perasaan yang gemesnya ada, aduh kepingin gitu, aduh targetnya belum selesai gitu, ada ketika kita bisa, aduh senengnya minta ampun gitu ya. Nah hal itu sangat berdampak positif terhadap perkembangan otak manusia gitu, baik dalam kemampuan mengingat dan kemampuan berpikir gitu. Makanya kan ada pepatah ya, Pak Pahdis tuh yang menuntut ilmu belajar dari ayunan sampai ke liang lahat ya. Berarti memang benar kan? Bahkan itu didukung sama penelitian-penelitian gitu. Bayangin aja kalau memang masa emas otak cuma sampai di anak-anak, berarti kita sekarang ada di masa apa ya kan? Berarti nggak perlu dong memerintahkan kita belajar sampai masuk liang lahat ya. Sebelum masuk liang lahat gitu. Berarti masa perkembangan otak itu memang benar sepanjang hidup kita. Seperti itu jadinya. Nah, kemudian ada lagi nih yang mempengaruhi kemampuan kita belajar. Nah, selama ini kita beranggapan bahwa yang memiliki peranan paling besar terhadap keberhasilan belajar adalah kecerdasan kita. Nah, ini salah typo nih, kecerdasan maksudnya, kecerdasan kita. Tetapi ternyata penelitian-penelitian tentang belajar itu ya yang terbaru bahwa ternyata kecerdasan memiliki pengaruh tapi tidak terlalu besar, gitu, tidak terlalu bermakna gitu pengaruhnya. Yang sangat besar itu terhadap keberhasilan adalah curiosity. Ini juga nggak usah dihafalin curiosity, tapi intinya rasa ingin tahu. Rasa ada yang istilah yang lebih gampang dihafal tuh, Mbak Tri. Kepo. Apa tuh? Kepo. Tapi ini bedanya apa nih?
Rasa ingin tahu Mang Kepo. Kalau misalnya ada temen yang beli tas baru, terus kita pengen tahu harganya, itu kepo atau Itu kurios? udah. Menarik. Harganya berapa ya kira-kira gitu. Ya. Jangan-jangan beda ya kepo itu dengan curiosity yang di sini ya. Ternyata kayaknya ini bukan kepo deh, ini curiosity memang, curiosity. Rasa ingin tahu. Ini apa ya? Apa sih artinya? Kenapa rasa ingin tahu ini sangat punya dampak besar terhadap keberhasilan belajar? Rasa ingin tahu itu adalah dorongan atau gairah yang kuat untuk mengetahui fenomena-fenomena yang terjadi dan untuk mempelajari hal-hal yang baru. Jadi yang benar-benar membuat dia tuh terdorong gitu untuk apa sih ini apa sih sebenarnya nih gitu ya. Kalau saya lihat, kalau di anak-anak tuh kelihatan ya kalau memang dia lagi ini banget, lagi mood banget gitu ya mempelajari sesuatu. Kalau anak saya suka masak, jadi kalau dia lagi sangat mengulik gitu ya, resep, masak tuh salah coba tuh sampai kayaknya ini banget gitu ya, kelihatan dari matanya, dari gerakannya, dari itu adalah sebuah dia punya gairah yang kuat untuk mengetahui apa sih ini yang terjadi, kok gagal terus misalnya kayak gitu. Itu adalah rasa ingin tahu. Inilah yang harus dimunculkan, harus kita rawat sehari-hari dalam hidup kita gitu. Karena itu juga modal yang akan mendorong kita untuk untuk belajar. Terus kalau gagal atau nggak bisa-bisa itu nggak gampang lemes gitu. Nah inilah rasa ingin tahu. Jadi kalau di mesin tuh ibarat turbin terus-menerus dia menggerakkan, menggugah gitu. Sehingga kita dengan sendirinya nggak ada yang nyuruh juga belajar. Nggak ada ulangannya kita belajar gitu. Karena kita pengen tahu. Gitu. Nggak ada yang nilai, nggak ada ulangannya, nggak ada ujiannya, tapi kita karena kita punya rasa ingin tahu yang besar, maka kita belajar. Rasa ingin tahulah yang membuat manusia punya pesawat terbang saat ini, ya kan? Manusia punya mesin-mesin canggih, teknologi-teknologi yang kita tinggal klik, kita bisa tahu, bisa ngelihat orang di belahan bumi yang mana itu. Itu karena ada curiosity, karena manusia punya curiosity. Gitu. Makanya bukan kepo ya, Opa Oma. Bukan kepo. Kalau kepo yang tadi pengen tahu harganya berapa ya. Yeah. Rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu ini harus kita rawat ya dalam hidup kita sehari-hari. Jangan yang bisa meredupkan tuh ya rasa males, mager, males gerak, malkir, males mikir misalnya kayak gitu. Atau mau yang mudah-mudah aja, udah gampang aja. Gojek aja Gojek gitu misalnya. Atau kita GoFood gitu. Itu kayaknya budaya-budaya gitu bisa menurunkan tuh curiosity ya. Atau ada kasih orang yang ngerjain misalnya kayak gitu. Cobalah untuk mencoba apa-apa tuh sendiri gitu. Selain lebih mandiri, kita juga bisa merawat jiwa atau rasa ingin tahu yang ada dalam diri kita. Ini tadi baru 3 ya. Tadi ya berpikir memori, kemudian golden age tadi ya, golden age sepanjang hidup ternyata. Dan kemudian juga yang mempengaruhi adalah rasa ingin tahu. Yang ini ada penelitiannya nih tentang curiosity. Ketika orang semangat, antusias gitu ya, hasil scan otaknya menunjukkan memang ketika dia tergugah terhadap sebuah topik gitu, ada penelitian nih, ketika dia tergugah terhadap scan otaknya itu memang menunjukkan pola yang berbeda gitu dibanding pada orang yang tidak tergugah terhadap topik yang sama gitu. Otak yang orang memiliki curiosity itu merespons lebih cepat dan siap untuk belajar gitu. Dan penelitian lain juga mengungkap bahwa otak akan mengeluarkan hormon bahagia ketika seseorang itu antusias terhadap sesuatu hal. Itu curiosity, itu manfaatnya. Jadi nggak cuma bisa berhasil dalam belajar ya, tapi juga kita merasakan sesuatu yang puas dan bahagia gitu. Ya kalau kita gagal, coba lagi, ketika berhasil tuh kayaknya
aha nih, ini loh resepnya gitu, ini loh rumusnya gitu. Itu membuat kita selain merasa bahagia, kita juga ada menaikkan self confident kepercayaan diri dan sebagainya. Gitu ya. Jadi Oma Opa penting nih untuk tetap ceria, semangat dan antusias terhadap berbagai hal gitu. Hal yang keempat, kepribadian. Tadi ya selain masalah berpikir, masalah otak, memori, terus curiosity, ternyata kepribadian juga berpengaruh terhadap kemauan belajar, terhadap keberhasilan belajar juga. Mereka yang lebih percaya diri, kemudian yakin dengan kemampuan dirinya, terus memiliki orang-orang yang memiliki keinginan kuat, kemudian orang yang terbuka terhadap hal-hal baru, apa tuh, mau aja belajar gitu. Apa tuh, ini namanya WhatsApp, ini gimana caranya? Gini mam, gini caranya begini. Nanti kita bisa bisa ngobrol pakai teks gitu sama orang-orang. Iya, pakai pulsa. Enggak pakai pulsa, pakai jadi terus ditanya gitu ya. Jangan terbuka hal-hal baru walaupun sebelumnya nggak tahu itu apa namanya. Ini namanya Instagram. Instagram itu untuk apa gitu ya. Itu terus ya. Itu biasanya orang-orang yang terbuka terhadap hal-hal baru itu juga lebih punya kesempatan yang lebih besar untuk mau belajar dan berhasil dalam belajar. Ada 2 tipenya nih kepribadian ternyata manusia itu. Berkaitan dengan locus of control. Locus of control juga nggak perlu dihafalin juga, karena namanya juga agak susah gitu ya. Jadi sebetulnya apa ya sih yang mengontrol kita, orang lain atau diri kita sendiri gitu. Kalau orang yang pertama nih, yang jempolnya ke bawah, itu tipe orang yang seneng nyalain orang lain. Kalau dia gagal, nih pasti gara-gara gurunya nih nggak bisa nyerangin. Tuh lihat nih, sulamanku jelek. Gitu. Nih gurunya nggak bisa neranginnya nih. Jadi hasilnya jelek punyaku misalnya gitu. Walaupun dia berhasil juga sama. Enggak juga nih aku emang kayaknya walaupun aku bagus bagus kok. Enggak nih, aku paling itu mungkin kebetulan aja. Kebetulan aja nih. Jadi bukan dia selalu merasa hal-hal itu bukan karena dirinya gitu. Itu beda dengan humble ya, rendah hati itu beda, bukan kayak gitu ya Mbak? Bukan. Jadi memang mau dia berhasil, mau dia gagal, pokoknya bukan gara-gara dia, pasti karena orang lain. Pasti karena itu, misalnya gitu. Terang aja aku nggak berhasil karena begini-begini gitu. Jadi selalu menyalahkan hal-hal di luar dirinya gitu. Pesimistis ya. Pesimistis, ciri-cirinya. Ya. Soal apa-apa juga aku nggak bisa. Aduh, aku kayaknya aku nggak gini deh. Aku kayaknya ada banyak aja tuh reason, alasan-alasannya biasanya ya. Gitu. Kemudian ada tipe yang satu lagi, yang jempolnya ke atas. Nah, orang yang tipe kedua ini tidak mudah menyalahkan orang lain. Jadi kalau misalnya ada kejadian buruk yang menimpa dirinya ya itu pasti ada kontribusi diriku juga gitu di situ gitu. Jadi kenapa? Karena dia berpikir begitu, maka dia bisa berintrospeksi kan supaya ke depannya ada antisipasi tertentu gitu supaya itu tidak terjadi lagi gitu. Kalau orang yang mudah menyalahkan orang lain semuanya gara-gara orang lain kan dia tidak punya kesempatan untuk introspeksi terhadap dirinya. Tapi kalau orang yang begini ini jempolnya begini, itu biasanya itu disebutnya locus of control-nya internal atau di dalam dirinya. Gitu. Jadi dia punya kontrol terhadap apa yang terjadi dan apa yang dia perbuat gitu. Kalau dia berhasil juga dia memiliki kontribusi terhadap itu, ketika dia gagal juga dia memiliki kontribusi terhadap itu gitu. Jadi dia biasanya terbuka terhadap umpan balik dari orang lain gitu. Jadi orang-orang tipe seperti ini menurut penelitian juga memiliki kesempatan lebih besar untuk mau belajar dan bisa berhasil dalam belajar. Gitu. Ini yang locus of control-nya internal, jadi di dalam dirinya gitu. Dia memiliki kontrol terhadap perilakunya, terhadap kejadian-kejadian yang menimpa dirinya. Nah, ini adalah yang faktor kelima nih yang memiliki
hubungan dengan keberhasilan belajar di usia lansia, yaitu lingkungan. Lingkungan yang baik dan mendukung sangat berpengaruh bagi lansia untuk termotivasi belajar. Jadi selain tadi ya, kemampuan berpikir dan mengingat, kemudian kapasitas otak yang terus bisa berubah dan terus bisa belajar sepanjang hidup kita, terus kemudian rasa ingin tahu yang kita terus rawat walaupun sampai kita usianya di usia senja, kemudian juga tadi kepribadian kita, lingkungan juga faktor yang juga berpengaruh besar terhadap lansia untuk terus termotivasi belajar. Siapa aja lingkungan ini? Adalah ini pasangan hidup kita. Oma, opa gimana membantu oma nggak di rumah? Misalnya olahraga yuk, opa. Enggak, bentar lagi aku mau nonton ini nih. Sebentar lagi ada drama. Aku jalan pagi sendiri dong gitu. Nah, harusnya itu saling mendukung. Yuk kita jalan pagi yuk, ayo gitu kan, berdua lebih enak ya saling mendukung misalnya seperti itu. Ini ada ini loh, ada belajar hidroponik yuk, ikut yuk. Kamu aja deh sendiri, aku males misalnya gitu. Ya itu kalau lingkungan yang saling mendukung itu lebih bisa memunculkan motivasi dan dampaknya juga lebih enak gitu buat belajar bagi oma dan opa kayak gitu. Jadi kompak, saling mendukung. Mungkin interestnya atau minatnya mungkin nggak harus sama ya, tapi mendukung itu bisa juga sih dalam bentuk, oh iya betul, bagus kamu hasilnya nih, misalnya kayak gitu ya, memberikan dukungan-dukungan moral atau kata-kata yang suportif juga boleh sih. Apalagi kalau minatnya sama, wah itu lebih bagus lagi. Kemudian anak dan cucu, nih omanya belajar menyulam ya. Nih gimana nih, ayo support gini oma, nih ada nih pola-polanya di internet nih, aku liatin ya, aku kasih lihat itu. Nah itu sangat memotivasi bagi oma dan opa untuk lebih semangat lah dalam belajar. Kemudian teman-teman yang sama-sama bareng-bareng, yang jelas tuh belajar bareng-bareng tuh jauh lebih enak dibanding sendirian, walaupun kalau orang yang memang punya motivasi yang kuat sendiri juga oke-oke aja gitu, tapi kalau bersama-sama biasanya lebih enak ya. Pengajian bareng itu, terus belajar ini, belajar sulam pita kita belajar, terus belajar membuat apa, belajar ini loh ada berkebun organik gitu. Yuk kita belajar bareng-bareng ya. Terus juga yang nggak kalah penting adalah dukungan dari pemerintah gitu, karena ini juga penting ya, karena biasanya di wilayah-wilayah tuh ada ketersediaan misalnya balai RW atau balai kelurahan yang bisa dipakai untuk berkumpul, belajar bareng kayak gitu. Atau ada program-program tertentu yang mendukung lansia gitu. Ini juga sangat membantu oma dan opa untuk belajar, walaupun memang kita nggak bisa menggantungkan segala sesuatunya sih dengan kondisi atau situasi, tapi apabila itu ada, itu sangat-sangat mendukung untuk para lansia untuk mau belajar. Gitu. Jadi tadi ya 5 ya ininya yang bisa mendukung dan berkontribusi terhadap belajar. Nih mereka-mereka yang menginspirasi. Ratu Elizabeth dari Inggris masih menjadi pemimpin tertinggi kerajaan Inggris di usianya 94 tahun. Hampir 1 abad. Hampir 1 abad, 6 tahun lagi. Kemudian Mahathir Mohamad. Ya, dari Malaysia terpilih kembali menjadi Perdana Menteri Malaysia ke-7 di usianya ke-93 tahun ya, tahun 2018 lalu ya. Kemudian ada lagi Yuichiro Miura dari Jepang, menjadi orang tertua yang berhasil mencapai puncak Gunung Everest di usianya ke-70 tahun. Wow. Nih, 70 tahun loh. Gila, Everest, waduh. Ya. Kimani Maruge dari Kenya memiliki semangat belajar yang tinggi dengan kemauan belajar yang baru mulai membaca dan baru memulai SD di usia 84 tahun. Nah, teman-temannya tuh masih 7 tahun, 8 tahun, tapi dia nggak patah semangat dan dia bisa lulus dan bisa membaca di usianya 84 tahun. Oh, kita
Semangatnya ya, wah ini perlu di Saya ngebayangin dia menghabiskan hari-harinya udah baca terus, mumpung akhirnya bisa baca ya. Iya, Allah alhamdulillah bisa baca gitu Ini ya. keren banget, keren. Kemudian ada Dr. Heinz van der Rohe. Ya, ini betul apa enggak nih spellingnya? Dari Jerman. Tercatat sebagai peraih gelar doktor tertua di usianya 97 tahun dalam bidang biologi kelautan. Wah, nggak ada halangan ya. Gelar dokter baru diraih 97 tahun tidak apa-apa. Yang penting masih bisa memiliki manfaat yang besar terhadap hidup ini. Nah, ini juga dari Indonesia. Ada 4 nenek hebat dari Sumatera Barat, yaitu Nenek Madinah 76 tahun, Nenek Jusma 73 tahun, Nenek Armahinti 50 tahun, dan Nenek Asdawis 53 tahun. Baru saja di wisuda karena telah berhasil menjadi hafizul Quran. Wow. 76 tahun tuh, nggak ada halangan kan bagi kemampuan mengingat. Kita tuh hafizul Quran loh. 76 tahun, 73 tahun. Wah, ini begitu sangat menginspirasi kita yang masih muda-muda ya. Seperti Mbak Tri tadi bilang ya, kadang-kadang ada selektif ya. Ada dia lupa banyak hal, tapi pada ngaji, pada ayat-ayat Al-Quran malah itu dia lebih, sangat peka gitu, sangat bisa cemerlang gitu di satu bagian-bagian tertentu gitu. Memang itu adalah mekanisme yang sudah disiapkan oleh Allah yang Maha Kuasa, karena kita diperintahkan demikian, maka sudah dipersiapkan infrastruktur, jangan mungkin begitu ya. Masya Allah ya, ini kalau kita yang masih 43 tahun baru hafal, malu. Itu deh. Ini kayaknya perlu ditiru. Ini kayak self reminder juga nih buat kita nih yang masih muda nih, Mas Andi. Ya. Oke. Saya sekian. Sekian sih. Ini tidak berhenti, jangan pernah berhenti belajar. Oke. Mbak Tri, terima kasih pemaparannya. Nanti kita sambung dengan pertanyaan dari yang sedang mengikuti acara kita ya, Mbak Tri. Jadi Opa sekalian, demikian tadi apa yang dipaparkan oleh Mbak Tri panjang lebar tentang, intinya adalah jangan pernah merasa telah selesai dalam belajar. Karena tadi belajar tidak mengenal usia, bahkan seringkali impian kita yang kita kejar justru datangnya, Tuhan menakdirkan datangnya ketika usia kita sudah tidak muda lagi ya. Kayak tadi contoh-contoh tadi, akhirnya dia bisa menginjakan kaki di puncak Everest setelah umurnya 70 tahun. Opama barangkali masih banyak lah rencana cita-cita yang mungkin belum tercapai di masa lalu, tapi jangan-jangan di masa mendatang nih, besok, entah bulan depan, tahun depan, atau kapanpun, ternyata masih bisa juga. Oke, ini udah banyak pertanyaan nih, Mbak Tri. Kita langsung aja ya, kita bahas. Ini saya ambil dari Facebook langsung, yang berkomentar di Facebook. Ini dari Ibu Sri Suwartina. Langsung saja saya bacakan dan ditampilkan di layar. Apakah dengan belajar bisa mengantisipasi kepikunan dan belajar di usia lanjut, khususnya dalam hafalan mudah hilang atau lupa? Apakah perlu diulang-ulang terus? Oh iya. Apakah langsung jawab aja atau gimana? Langsung jawab aja, Mbak Tri. Okay. Apakah belajar bisa mengantisipasi kepikunan? Tadi ada ya penjelasannya yang membuat otak kita berubah. Berubah itu bisa menjadi misalnya lebih tidak pikun, bisa lebih cepat mengingat, misalnya seperti itu. Artinya otak kita bisa berubah jika perilaku kita juga mensupport hal tersebut atau mendukung hal tersebut. Jadi ya betul sekali, sangat bisa. Belajar sangat bisa mengantisipasi kepikunan. Gitu. Apalagi belajar hal-hal yang bermanfaat dan positif. Jadinya untuk sesama, untuk dirinya, untuk orang lain gitu ya. Selain juga dari ilmu tentang otak dan syaraf-syaraf juga mendukung, juga kebermanfaatan bagi sesama juga kan mendukung. Banyak orang-orang yang ngedoain, alhamdulillah ya Ibu ilmunya belajar bareng gitu. Jadi itu sangat bisa bahkan menurut secara keilmuan juga bisa. Jadi belajar bisa mengantisipasi ya
kepikunan gitu. Ya. Dan belajar di usia lanjut khususnya hafalan kan menjadi modal lupa itu ya caranya adalah diulang dan mencari cara yang tepat untuk mengingat gitu kan. Biasanya kita mengenali diri kita sendiri, kita mengingat lebih mudah seperti apa, lebih mudah melihat tulisan atau visual hal yang berkaitan dengan gambar atau dengar gitu. Kalau bisa kita lebih bagus mendengar ya kita rekam suaranya terus kita dengerin lagi, kita hafalin lagi, kita rekam lagi. Nah, itu biasanya kita menemukan cara yang tepat yang mana yang terbaik dari diri kita. Nah, itulah yang kita pakai untuk metode untuk belajar gitu. Kalau memang dengan mengulang-ulang kita bagus, ya itu sebaiknya dipakai. Tapi misalnya kita ngaji bareng-bareng atau menghafalkan bareng-bareng itu jauh lebih mantap buat kita, ya itu lakukan gitu. Atau dengan melihat Al-Quran yang berwarna gitu, metode itu ada kata-kata tertentu yang bisa kita hafal dengan warna, dengan ini ya itu bisa kita lakukan, ya itu dilakukan gitu. Jadi metode ketika kita sedang belajar juga menentukan ya penting ya. Kayak misalnya ada orang yang masuk tuh kalau lagi belajar sambil dengerin musik, tapi ada yang malah nggak konsentrasi kalau dengerin musik. Kalau ada musik ya. Gitu ya. Oke, pertanyaan kedua ini dari kawan saya nih, belum lansia sebetulnya, tapi baik untuk kita semua. Apa dari Pak Dede Awe, apakah bakat bisa berubah, Bu? Misalnya ingin bisa belajar musik, misalnya ingin bisa bermusik, merasa tidak berbakat, terus tidak dilanjutkan belajarnya. Sekarang mau belajar lagi, itu masih mungkin nggak tuh? Sebenarnya bakat bukan berubah, tapi mungkin salah evaluasi gitu. Jadi yang ngomong nggak berbakat dirinya sendiri atau orang lain itu sebenarnya tidak tepat melakukan itu pada dirinya, misalnya gitu. Ada orang merasa saya tidak berbakat gitu. Padahal itu sebetulnya mungkin evaluasi yang kurang tepat gitu. Bukan berarti dia dulu tidak berbakat kemudian tiba-tiba berubah menjadi berbakat gitu. Sebenarnya dia berbakat tapi karena salah evaluasi dia merasa tidak berbakat, orang lain bilang dia tidak berbakat, tapi ternyata di kemudian hari dia menemukan dia berbakat atau menemukan potensi yang masih tersembunyinya itu, kemudian jadinya dia tahu gitu kalau dia berbakat. Karena gini, ini saya alami sendiri ya. Saya tuh dulu nggak pernah nyentuh tanaman karena saya mikir ada istilah mitos tangannya panas, tangannya dingin gitu kalau ditanam. Tangan dingin pasti apa aja subur gitu ya. Tangan panas cuma suruh nyiram aja tanamannya mati gitu. Terus selama pas COVID ini entah kenapa jadi karena nggak terlalu banyak kegiatan juga ya, nggak ada yang konsultasi kan kalau zaman COVID kayak gini juga nggak kemana-mana. Akhirnya mulai ngolah-ngolah daerah taman belakang gitu ya. Saya beli tanaman yang kecil-kecil dulu yang sederhana yang mudah ngerawatnya. Ternyata kok pada hidup, pada segar gitu ya. Saya baru menemukan, ternyata enggak juga kok. Ternyata bukan berarti saya dulu nggak berbakat kemudian sekarang jadi berbakat gitu. Tapi karena memang mungkin saya tidak menggalinya atau saya tidak serius atau tidak atau salah evaluasi seperti itu. Karena kita juga hati-hati dalam mengevaluasi diri kita bahwa kita nggak berbakat, kita tangannya panas, kita nggak bakat masak begini begitu segala macam. Nah itu menjadi nanti akhirnya kita percaya gitu kalau kita tidak berbakat gitu. Jadi tapi bukan ada timingnya nggak, Mbak Tri? Ada timingnya nggak? Ketika ada timingnya nggak? Ketika kita tanda kutip memutuskan, oh ya kita memang tidak berbakat, ya sudah saya tidak melanjutkan saja ini hobi atau apapun gitu. Ada timingnya nggak? Atau seberapa urgensinya sih sebuah bakat itu dalam aktivitas kita gitu, aktivitas yang sebetulnya kita senengin gitu. Bakat itu urgensinya kalau untuk memang ditekuni jadi profesi kemudian masuk industri dan memiliki nilai jual dan segala macam, yang jelas kontribusi bakat itu sangat besar ya. Karena bakat menjadi pembeda karya dia dengan orang lain. Sama-sama bisa musik, tapi kalau yang berbakat musiknya tentu beda gitu. Karena dia ada sentuhan jati diri dia, jati fingerprint lah istilahnya jati diri orang tersebut sehingga karyanya tuh menjadi wow gitu ya, outstanding. Tapi kalau orang yang tidak berbakat mungkin bisa saja main musik, tapi ya biasa-biasa aja mungkin gitu. Jadi kontribusi bakat apabila itu memang ingin dia jadikan profesi, dia ingin seriusin dan ingin punya nilai komersial atau dia masuk industri dan segala macam mungkin besar sekali bakat. Tapi kalau itu kita jadikan kesenangan, hobi, misalnya masak, ya yang menjadi
indikatornya kan lidah kita sendiri dan lidah anak suami dan kita sendiri ya. Masaknya kalau menurut kita enak ya udah anggap aja kita berbakat gitu. Oh, iya. Karena audiensnya juga orang-orang rumah juga gitu kan. Kalau musik juga yang dengerin juga kita aja. Gitu. Kecuali nanti sampai suatu saat ada orang yang keren juga ya, bakat lu kayaknya berbakat nih gitu. Kurang lebih sih kayaknya. Gitu. Oh oke. Ini bukan timing ya, indikatornya gitu. Oke. Ini Mbak Tri ada lagi dari Samarinda. Ini pertanyaan dari Samarinda. Ini Ibu Indariayu. Ini memang setia mengikuti acara lansia online di geret.id. Pertanyaannya terkait waktu belajar, Bu, lebih optimal dilakukan pagi hari, siang atau malam untuk mungkin untuk orang yang sudah lanjut usia ya. Terima kasih atas ilmu yang bermanfaat ini. Monggo dijawab Mbak Tri. Ini sebetulnya yang bisa menjawab adalah diri ibu sendiri atau diri kita sendiri, karena kapan waktunya kita enak gitu kan kita yang tahu ya. Maksudnya kalau pada anak-anak saya selalu nyaranin belajar di pagi hari gitu karena otak fresh gitu ya. Jadi masih fresh dan masih siap gitu karena dia belum ada informasi macam-macam gitu. Tapi kalau untuk usia yang sudah dewasa, karena ilmu pendidikan nih Mas Andi ada dua ya. Ada yang memang terkait dengan anak-anak disebutnya pedagogi, ada yang belajar adult learning itu namanya andragogi. Ini beda nih gitu. Kalau pada orang dewasa tuh sebetulnya nggak ada semacam format yang baku gitu bagi kita. Kayak gitu, kapan sih enaknya kita belajar, pagi kah, malam kah, atau sore kah gitu ya. Itu sebetulnya kita mengenali diri kita sendiri. Gitu. Kalau kita mau majuin hafalan Quran nih, sebentar, baik. Ini apa tadi? Oh ya, waktunya itu kita sendiri yang mengenali. Kalau misalnya kita merasa kalau untuk hafalan nih enak malam karena sepi, yang lain udah pada tidur gitu ya. Kita ulang-ulang karena sunyi gitu ya, karena itu lebih enak ya kita lakukan malam gitu. Kalau misalnya merasa pagi hari lebih enak karena fresh gitu ya, jadi kita mengingat lebih baik, ya itu lakukanlah pagi hari gitu. Jadi memang nggak ada format yang pasti, tapi kita kenali diri kita gitu. Kita enak di pagi hari, di siang hari, atau di malam hari gitu. Dan juga mungkin tergantung belajarnya ya gitu. Belajar yang keterampilan mungkin enak di pagi hari karena masih semangat, karena kita harus aktivitas. Kalau malam hari kan udah mau tidur, masih kita masih ngulik-ngulik juga ya mata ya. Masih ngulik-ngulik media tanam gitu kan enggak ya kayaknya. Kayaknya kok malam-malam gitu ya. Tetangga bingung ini apa nih di sebelah ada kosrek-kosrek. Iya, malam-malam masih kosrek-kosrek pupuk Bu gitu. Oke ya Ibu Yayu ya, semoga terjawab tadi ya. Ini satu lagi deh Mbak Tri, pertanyaan dari ini rekan jurnalis saya ini. Menarik menurut saya pertanyaannya. Dari Agung Riyadi, saya suka melatih orang untuk menulis, membuat artikel di media online maupun buku. Saya penasaran ingin melatih para oma untuk bisa menulis, misalnya menuangkan pengalaman hidup yang inspiratif agar bisa dipelajari oleh generasi muda. Apakah lansia yang sebelumnya tidak terbiasa menulis masih bisa dilatih untuk menulis? Wah, ada pertanyaannya bagus nih. Ya. Bagus dan sangat relevan karena ibu mertua saya, umurnya 76 tahun saat ini, baru saja menerbitkan buku. Tulisan dia sendiri. Oh ya? Iya. Jadi memang nggak ada halangan untuk belajar sepanjang hidup. Karena dia apa? Dia mau belajar. Dia ikut pelatihan apapun. Jadi kalau saya tahu ada seminar parenting, aku daftar gitu. Parenting loh, dia udah tua kan, buat siapa kan sebenarnya? Ya. Bukan grand parenting padahal ya, grand parenting. Gak apa-apa, tapi aku mau ikut. Ya, nanti didaftarin misalnya gitu. Ini ada pelatihan menulis, ikut. Pelatihan menulis, benar-benar berapa gitu, paket berapa minggu gitu, dia ikut dari hasil menulis itu, kemudian dia punya grup bikin tulisan-tulisan singkat. Dari situ meningkat lagi sampai akhirnya dia sekarang bisa nerbitin buku. Tapi memang sangat bisa
sangat bisa. Tentang apa tuh bukunya, Mbak Tri? Bukunya itu sebetulnya tentang kumpulan-kumpulan ilmu, ibadah gitu. Oh. Ilmu tentang ilmu, keilmuan agama gitu ya, tentang ibadah dan tentang hal-hal yang syariat yang kita bisa menuntun kita nanti ke surga. Itu umur berapa? 70. 76. Nah, udah itu. Opa Oma sekalian yang sedang menyaksikan acara ini, sebetulnya karena saya karena juga jurnalis, menurut itu menarik loh, mudah loh. Apalagi Opa Oma yang udah pensiun, memang aktivitasnya mungkin tidak sesibuk ya sebelumnya, mungkin menurut ada sebuah pilihan yang menarik ya gitu. Karena tadi nggak perlu persediaan yang kuat kan? Iya kan? Nggak perlu nafas yang panjang misalnya. Beda kalau misalnya pengen badminton gitu ya, agak beda mungkin. Oke. Oke, Mbak Tri, Opa Mas kalian, pas ini waktunya sudah 1 jam seperti jadwal kita untuk kelas lansia online. Jadi untuk sesi kali ini kita sudahi saja. Terima kasih banyak pada Mbak Tri atas ilmu yang di-share pada kita semua. Semoga bermanfaat. Semoga juga menjadi pahala ya buat Mbak Tri karena sudah memberikan suatu kemampuannya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih Mbak Tri. Salam untuk keluarga di rumah. Yuk, keluarga juga. Ya, Oma Opa. Oke, demikian Opa Mas sekalian diskusi kita hari ini tentang semangat belajar di usia senja. Jadi intinya adalah, sekali lagi saya hanya mengutip pepatah tadi, belajar tidak kenal waktu dari kecil sampai nafas terakhir berhembus dari kita masih bisa belajar kok. Dan yakinlah bahwa apa yang kita pelajari itu bisa membawakan sebuah manfaat ya buat diri kita sendiri tentu saja. Oke, demikian yang bisa kita sampaikan hari ini. Jangan lupa karena ini kita masih masa pandemi, tetap jaga kesehatan. Opa Oma sekalian, kalau bisa tetap di rumah. Kalau harus keluar rumah, tetap pakai masker, juga social distancing-nya tetap dijaga. Semoga kita selalu diberikan oleh Tuhan kesehatan dan kebahagiaan jasmani maupun rohani. Sekian, kita bertemu di kelas lansia online berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.